Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam wabah penyakit yang sekarang sedang beredar. Sebelum dilanjut, Bapak ingin mengucapkan selamat buat kalian karena sudah naik tingkat ke kelas 8. Pada materi pelajaran bahasa Indonesia yang Bapak ampu pada kesempatan hari ini, yang pertama yaitu materi tentang teks berita. Ada dua kompetensi yang harus kalian kuasai dalam materi teks berita ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian berita. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menentukan unsur-unsur berita yang dibaca maupun didengar. Oke, ada yang sudah tahu apa itu berita? Ya, betul. Berita menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI berarti cerita atau keterangan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang masih hangat. Berita bisa dikatakan juga kabar, atau mungkin arti yang ketiga, berita juga bisa berarti pengumuman atau pemberitahuan. Pernah kalian melihat berita? Ya, di televisi tentunya. Pernah membaca berita? Ya, pernah membaca di koran atau majalah. Pernah mendengar berita? Ya, di radio. Jadi berita itu bisa didengar, dibaca, atau dilihat bergantung pada medianya. Kalau dilihat dan didengar atau audio visual biasanya di televisi. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 belum mereda, bahkan terus saja menggila. Dalam sepekan terakhir, rekor baru kasus COVID-19 setiap hari terlahir. Pemerintah pun telah mengantisipasi bila pandemi tak berhenti mengamuk dan terus memburuk. Kalau beritanya hanya dibaca, bisa di majalah atau mungkin di internet. Kalau didengar biasanya beritanya di radio. Sebelum dilanjut, nanti kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira menurut kamu apa kelebihan berita yang disajikan melalui televisi dibandingkan berita yang disampaikan lewat koran atau majalah? Silakan jawabannya tulis di kolom komentar ya. Kemudian, berita itu memiliki unsur-unsur. Nah, untuk menentukan unsur-unsur berita itu bisa dicari dengan menjawab 6 pertanyaan. Dalam bahasa Inggris, 6 pertanyaan ini biasa disingkat dengan 5W dan 1H. W yang pertama itu what, 2 who, 3 where, 4 when, 5 why, 6 how. Atau dalam bahasa Indonesia biasa disingkat Askadimba. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Mari kita lihat contoh teks berita berikut ini. Kemudian kita cari unsur-unsurnya dengan menjawab 6 pertanyaan tadi. Yang pertama adalah apa yang diberitakan? Ini jawabannya, 5 mahasiswa Indonesia meraih juara pertama pada lomba NYCU Global Digital Service and Innovation Competition. Itu jawaban dari pertanyaan apa. Tapi pertanyaan apa bisa jadi 2 pertanyaan. Pertanyaan apa yang kedua yaitu apa yang diciptakan oleh mahasiswa tersebut, yaitu menciptakan sebuah aplikasi di bidang kesehatan.
Untuk pertanyaan kedua yaitu, siapa yang memenangkan lomba nasional Yang Ming Chiao Tung University? Jawabannya adalah 5 mahasiswa Indonesia. Pertanyaan ketiga yaitu, kapan lomba itu dilaksanakan? Maka jawabannya adalah pada 3 Juli 2021 kemarin. Di mana lomba tersebut dilaksanakan? Di Taiwan. Mengapa mereka menciptakan aplikasi tersebut? Jawabannya adalah bermula dari keresahan banyak warga dari luar Taiwan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Dan pertanyaan yang terakhir itu bagaimana aplikasi tersebut bekerja atau berfungsi? Maka jawabannya adalah aplikasi itu menawarkan layanan satu atap untuk industri kesehatan, mulai dari pemeriksaan gejala penyakit pengguna, pencarian klinik berdasarkan gejala dan lokasi pengguna, pemesanan janji temu dokter secara online, penelusuran riwayat kesehatan, hingga fitur darurat seperti panic button. Jika kita lihat, berita ini sudah lengkap karena mampu menjawab 6 pertanyaan. Jika disimpulkan, maka unsur-unsur berita tersebut adalah, silakan dibaca sendiri, ini ada 6. Jadi, kalau kalian ditanya untuk menyebutkan unsur-unsur berita, maka cara menjawabnya atau hasil jawabannya seperti yang terlihat di layar. Sedangkan pertanyaan tadi hanya sebagai alat untuk memperoleh unsur-unsur berita tersebut. Demikian materi tentang unsur-unsur berita. Semoga kalian paham. Jika belum paham, silahkan videonya diputar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.